Halo semua, kembali lagi di M-Film, tempatnya film-film keren. Sudah lama tidak berjumpa dan kali ini film yang akan kita ceritakan berkaitan dengan kasih sayang seorang orang tua khususnya ibu. Melewati masa yang sulit dan ancaman para robot manusia. Bagaimanakah ceritanya? Mari kita tonton bersama-sama. Sebelumnya jangan lupa like, share, and subscribe. Bantu agar channel ini berkembang dan terus memberikan cerita film yang menarik. Langsung saja, inilah film yang berjudul Mother or Android. Film diawali dengan memperlihatkan 3 alat tes kehamilan yang menunjukkan garis 2 berarti positif. Terdapat seorang wanita yang tampak sedih. Ia bernama G dan di depannya terdapat laki-laki bernama Sam. Mereka berdua berpacaran. Karena hamil di luar nikah, G tampak sedih dan merasa belum siap untuk hal ini. Sam menenangkannya dan akan melakukan tanggung jawab. Namun G merasa hal yang diomongkan Sam hanya sebuah omongan manis saja. Sam terus meyakinkan G akan omongannya. Ketika mereka sedang berbicara, terdengarlah suara mobil yang menandakan orang tua G telah tiba. Kemudian G meletakkan alat tes kehamilan pada kaos kaki dan segera menemui kedua orang tuanya. Di sana terdapat ayah dan ibu G, Sam dan Daniel. Daniel merupakan sebuah android yang dimiliki keluarga G untuk melayani mereka. Kemudian G dan Sam pergi untuk menuju pesta di mana teman-teman mereka berada. Sesampainya di sana, G ingin minum bir seketika langsung dicegah oleh Sam. G merasa kesal dan pergi meninggalkan Sam. Teman perempuan G mengikutinya dan G menceritakan semua hal termasuk tentang kehamilannya. Sebagai teman yang baik, ia langsung memeluk G agar ia tenang. Sangat keluar dari kamar mandi mereka terkejut. Para pelayan yang merupakan android mereka semua mengamuk. Android mencekik dan membenturkan seorang lelaki ke jendela hingga berdarah dan jendelanya hancur. Saat G hendak menuju Sam, ia dikejar android, seketika Sam langsung melawannya. Saat itu Sam dicekik hingga tak berdaya, untungnya terdapat teman yang memukul android itu dari belakang hingga kepalanya hancur dan mengeluarkan cairan hitam. Mereka semua heran, karena android tersebut menjadi beringas. Saat mereka keluar, disuguhkan oleh banyak teriakan dan kekacauan di mana-mana. Para android menyerang secara brutal tanpa terkecuali. Setelah itu diperlihatkan sebuah tenda yang ternyata dihuni oleh G dan Sam. Kemungkinan usia kandungan sudah hampir 9 bulan, karena perut G yang besar. Mereka berdua berbincang tentang masa lalu dan menebak jenis kelamin bayi dalam kandungan G. Ketika asik mengobrol tiba-tiba G merasa diawasi. Kemudian Sam keluar tenda untuk memastikan keadaan dengan membawa pistol dan senter. Setelah dirasa keadaan aman, Sam masuk ke tenda dan tidur pada malam itu. Saat G terbangun ia merasa perut Sam payudaranya sedikit sakit. Saat di luar tenda Sam memasakkan makanan dan memijak kaki G yang sakit dikarenakan kehamilannya yang sudah tua. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan ke Boston dengan jalan kaki. Sam jalan di depan untuk membuka jalan bagi mereka berdua. Mereka terus berjalan, hingga menemukan sebuah mobil rusak yang berantai. Di mana di sebelahnya terdapat android yang terbakar hangus. Perjalanan kembali dilanjutkan dan saat itu, mereka bertemu dengan shelter, di mana mereka disuruh untuk meletakkan tasnya dan angkat tangan serta membalikan badan. Mereka mundur perlahan-lahan dan diperiksa satu persatu. G diperiksa lebih dahulu, kemudian Sam. Namun senjata mereka disita. Mereka untuk saat ini tinggal di shelter. Saat ini G sedang diperiksa oleh dokter kandungan. Ia menyatakan bahwa tanggal kelahirannya dekat dan ia bisa melahirkan di sini. Namun G ingin melahirkan di Boston. Menurut dokter, yang bisa ke Boston hanya ibu dan bayi, yang berarti Sam tidak bisa. Pada saat itu hati G merasa sangat sedih. Saat di tenda Sam dan G berdebat. Mereka saling menyalahkan satu sama lain. Setelah itu Sam pergi keluar untuk mencari tumpangan menuju Boston. Sam pergi ke kerumunan api unggun di mana ia meminta tumpangan untuk ke Boston. Salah satu dari mereka mengiyakan dengan syarat Sam harus bertarung dan mengalahkannya. Sam pun menyanggupi dan terjadilah pertengkaran. Keesokan harinya G dibangunkan oleh petugas shelter. Di mana G dibawa ke ketua shelter dan di situ terdapat Sam yang diikat. Ternyata Sam berhasil mengalahkan seseorang tadi. Namun karena hal tersebut membuat mereka berdua diusir dari shelter tersebut dan tidak mendapat tumpangan seperti apa yang dijanjikan di awal. Mereka berdua keluar dengan pisau dan parang dan melanjutkan jalan kaki.
Ketika dalam perjalanan Sam yang sedang membuka jalan menggunakan parang terjebak hujan lebat yang mengharuskan mereka berhenti pada batu besar. Setelah hujan reda mereka melanjutkan perjalanan dan menemukan sebuah rumah kosong. Sam pergi ke rumah tersebut untuk mengecek dan Ji mengawasi dari rerumputan. Tidak berapa lama kemudian Sam muncul, mereka berdua kemudian tinggal di rumah tersebut semalam. Keesokan paginya saat Ji terbangun, Sam tidak ada di sampingnya. Ji menemukan Sam sedang memperbaiki motor trail yang akan digunakan untuk menuju Boston. Namun Ji awalnya tidak setuju karena hal itu berisik dan menyebabkan para android mudah untuk menemukannya. Ji pun akhirnya setuju dan kemudian mereka menaiki motor trail tersebut. Sam memberikan Ji pistol untuk berjaga-jaga, dan perjalanan pun dimulai. Saat dalam perjalanan mereka berhenti sejenak untuk melepas lelah, dan Ji merendam kakinya di air. Dari kejauhan Ji melihat android yang lari menuju ke arahnya. Seketika mereka berdua langsung tancap gas. Dalam pelarian tersebut banyak sekali android-android yang mengajar mereka. Pada saat itu Ji menggunakan pistol untuk menembak salah satu android. Lama-kelamaan terdapat drone yang mengikuti mereka. Hal itu membuat mereka tidak bisa terlepas dari android. Lalu Sam menurunkan Ji agar Sam bisa mengalihkan perhatian. Saat Ji sedang bersembunyi ia hampir ketahuan oleh android yang mengejarnya. Untungnya ada Arthur Yanfei membantu Ji, ia membawa Ji ke tempat persembunyiannya. Saat di persembunyiannya, Ji diberikan makanan dan akhirnya tertidur. Saat bangun ia merasa kesakitan karena kontraksi. Pada saat itu Arthur memegang perut Ji dan mendengarkan detak jantung si bayi. Ji ingin menyelamatkan Sam yang menurut Arthur Sam telah tertangkap. Awalnya Arthur tidak ingin membantu, namun kemudian ia membantu meminjamkan baju kamuflase dari android. Saat itu Arthur dan Ji menuju tempat di mana Sam berada. Di sana banyak android yang berjaga. Ji dengan keberaniannya masuk secara perlahan dan melewati android satu per satu. Untuk sampai ke Sam ia harus menghindari pencium para android dan tetap berjalan secara perlahan-lahan. Saat ia sampai di Sam, terdapat android muncul dan Ji langsung bersembunyi. Setelah itu ia memakaikan baju kamuflase ke Sam. Namun saat keluar terdapat seseorang tawanan lain berteriak mengakibatkan mereka berdua dikejar oleh para android. Untungnya saat keadaan genting Arthur muncul untuk menolongnya. Ji yang sudah ingin melahirkan harus membopong Sam bersama Arthur dikarenakan kaki Sam hancur. Kemudian mereka naik ke bagasi truk dan pergi meninggalkan wilayah tersebut. Saat Ji membuka mata ternyata ia sudah berada di rumah sakit bersama Sam dan bayinya. Kemudian terdapat seseorang yang menanyakan bagaimana mereka bisa sampai. Ji menjelaskan dengan rinci termasuk Arthur, baju kamuflase Del. Namun orang tersebut tidak percaya, kemudian Ji sadar akan kejanggalan pada Arthur. Saat dibuka horden samping, ternyata sudah terdapat orang yang terbunuh. Seketika suasana menjadi kacau, Sam yang masih dalam keadaan dibius hanya bisa ditutupi dengan selimut oleh Ji. Ji dan bayinya kemudian lari melewati peperangan antara android dan manusia. Setelah itu, muncullah Arthur, di mana ia akan membunuh Ji dan bayinya. Saat Arthur berlari mendekat, Ji menembak kepalanya secara beruntun. Arthur yang hampir bangkit, kemudian ditembak lagi hingga dia mati. Adegan beralih saat petugas penyeberangan ke Boston sedang menunggu manusia yang akan datang. Tiba-tiba Ji Sam dan bayinya muncul dengan kaki Sam yang diamputasi keduanya. Mereka ingin menaiki kapal tersebut, namun yang bisa naik hanya bayi saja. Ji dan Sam dengan berat hati memberikan bayinya kepada petugas kapal tersebut. Setelah itu kapal meninggalkan mereka berdua.
Singkat cerita, Ji berjalan sendirian yang berarti bahwa Sam telah tiada. Saat berjalan sendirian, tiba-tiba terdapat tentara yang menghampirinya. Tentara tersebut akan membangun tempat pertahanan dan membawa semua orang yang mereka temukan di jalan. Akhirnya Ji naik ke truk dan film pun berakhir. Tamat.